Namun sebelum kita lanjutkan pengajian, kita amalkan satu kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap urusan yang dianggap penting oleh syariat, jika tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan terputus, ai nakisul barakah, bakal dikurangi keberkahan. Oleh karenanya saya ngajak kepada para hadirin, ayo kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ajib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Dahratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala asma'ihi jamil awliya wa syuhada wa salih wa imatul rasyidin bismillahir rahmanir mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat, khususun arwah kampung Cikul an tagasya berhormat dan maghfirah segala jannah wa an Allah yarjukuna taqwa ma'al istiqamah wa an Allah yarjukuna futuh wal munuh wa rusuh wa sarah jasadi wa ruh wa taubatan nasuh wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda khulul haditsil amimi. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من جنة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على رحمة الرب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي علما وارزقني فهما والحقني. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim fi kulli lahzatin abada adada ma'lumatika ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i was salihin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, berkhusus guru kita Ustaz Maksum. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara pembukaan pengajian kita, rutinitas kita di malam Jumat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengajian kita istiqamah, ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah takwa kita, semakin kuat iman kita, dan mudah-mudahan bertambah kecintaan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita lanjutkan pengajian, kita amalkan satu kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap urusan yang dianggap penting oleh syariat, jika tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan terputus, ai nakisul barakah, bakal dikurangi keberkahan. Oleh karenanya saya ngajak kepada para hadirin, ayo kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ajib. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita masih diberi nikmat, diberi sehat, masih bisa bernafas. Nikmat yang paling besar kata Imam Ghazali, nikmat nafas. Nikmat nafas. Orang biar kaya, bandanya banyak, napasnya habis, berharga enggak? Makanya nikmat yang paling utama kata Imam Ghazali, nikmat bernapas. Alhamdulillah. Walaupun ngek-ngekan kita masih punya napas, Senin Kemis masih punya napas. Alhamdulillah. Setelah sebulan penuh kita ibadah, di bulan Ramadan, malamnya kita sholat tarawih, siangnya kita puasa. Alhamdulillah kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ngalamin Ramadan depan. Ngalamin Ramadan depan karena nikmat Ramadan, ibadah yang paling nikmat di bulan Ramadan. Nikmat ibadah. Makanya Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau menjauh dari istri-istrinya. Mingser dari bininya, mingser. Kemana beliau lari? Ke masjid. 10 hari sebelum lebaran nih beliau mingser ke masjid. Dijauhin bininya. Sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah SAW. Beda sama kita. Kalau kita bukan mingser sama bini, bukan malah sibuk ibadat. Sibuk apa kita? Sibuk mikirin dunia buat lebaran. Sebelum 10 hari sebelum lebaran sibuk tuh, kerja digentak-gentakin, ayo. Yang pada lembur terus. Entar habis lebaran sibuk lagi. Ngapain? Jalan-jalan. Dunia mulu jadinya kan. Dunia mulu kita mah. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, ini setan, iblis, bangsat, ini semua jenderalnya setan tuh teriak, sekenceng-kencengnya teriak. Setan yang dari ujung kulon sampai ujung wetan denger.
Kenceng teriakannya nih setan, iblis, jenderalnya setan. Sampai setan yang ada di pinggir, yang ada di tempat yang tersembunyi dengar. Mereka saling bertanya, ada apa ini? Aya naon dia? Aya naon dia juragan? Ada apa ini? Itu setan teriak terkencang-kencangnya, ada apa? Satu setan menghadap, Tuan, kenapa Tuan teriak segitu kencangnya? Ada apa? Kata nih jenderalnya setan, bagaimana aku nggak teriak ini hari? Ini hari semua anak Bani Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh mereka puasa di siang hari, sebulan penuh mereka ibadah di malam hari, sholat taraweh. Kemudian mereka tadarus Al-Quran, kemudian mereka wirid. Ini hari mereka diampuni dosanya, mereka maaf-maafan. Bini sama laki maaf-maafan, adek sama abang maaf-maafan, tetangga sama tetangga yang jauh yang dekat maaf-maafan. Cemburu ini setan, makanya teriak. Gak ridho dia. Oh itu kata setan kata, oh itu gampang itu mah. Urusan saya. Ntar begitu dia udah maaf-maafan, kita bisikin hatinya. Kita bisikin hatinya, biar apa? Biar ngikutin kesenangan dunia. Sibuk mulai. Asal orang kebiasaan, ini mah udah adat Pak. Udah adat di kampung kita. Udah adat di Indonesia ini udah adat. Asal entas jarah ge udah. Orang kadang-kadang kan, gua mah kemana-mana kalau belum jarah belum enak. Kan begitu. Jarah dulu ke orang tua. Jarah dulu ke makam anu, abis itu baru jalan-jalan. Yang ke gunung, yang ke pantai, yang ke Taman Mini, yang ke Ancol. Ngobrol. Ngelihat yang begitu nih iblis, ngelihat yang begitu, girang lagi dia, ketawa. Tuh. No lihat anak Bani Adam yang kemarin-kemarin harus diampunin dosanya, sekarang begitu lagi tuh. Ibarat kain putih udah bersih, kain putih bersih nih, dicemplungin lagi, udah dibersihin dikotorin lagi, gitu. Bukan nggak boleh jalan-jalan, cari tempat yang kira-kira sepi. Villa kan enak, nggak ada orang villa mah. Jangan nyari tempat, ini Taman Mini jalan-jalan, ngumpulk semua di situ. Ke Ancol jalan-jalan, ke laut, ke air terjun, ke gunung, sama masih. Ke villa kan enak, lihat pegunungan, sepi nggak ada orang. Keluarga kita aja, kan enak begitu. Guru kita juga sama. Ini salah anak muda, hati-hati. Hati-hati, jangan dikotorin lagi. Kita udah bersih. Kemarin kita capek ibadah, udah bersih. Hati udah bersih, badan kita udah diampuni dosa kita, jangan dikotorin lagi. Makanya kata Nabi SAW, rugi setelah Ramadan dosa orang tersebut tinggal diampunin sama Allah SWT. Nggak diampunin ini orang dosanya sama Allah SWT. Bagaimana cara ngelihat dosa diampunin? Lihat habis lebaran. Nambah gak nih orang takwanya? Di bulan Ramadan setelah subuhnya rapi, habis lebaran kira-kira masih rapi nggak? Kagak rapi berarti kurang. Tapi teman-teman kan begitu, rajin di bulan Ramadan rajin. Ntar habis lebaran udah kelar. Habis lebaran kelar, biasa lagi. Nah nggak diampunin dosa kita. Nah, orang yang dosanya diampunin, hidupnya tenang, pikirnya tenang, ibadah nikmat. Ibadahnya nikmat, sholat juga nikmat. Karena apa? Di bulan Ramadan ibadahnya sungguh-sungguh. Makanya ulama kalau bulan Ramadan dekat-dekat mau habis bulan Ramadan mereka nangis. Bulan nangis, matahari nangis, bumi nangis, bintang nangis semua. Bulan Ramadan mau berakhir. Kita juga sama nangis. Punya duit, lebaran. Itu sekelas info buat pelajaran tahun depan. Jaga baik-baik, jaga udah bersih badan kita, jangan dikotorin lagi. Itu nah, yang kedua, alhamdulillah ini Majlis Talim udah berjalan ada 4 tahun, udah 4 tahun.
Ini majelis taklim alhamdulillah berjalan udah 4 tahun, alhamdulillah. Walaupun jamaahnya cuma berapa peringkil, tapi istiqomah kita malam Jumat, alhamdulillah. Jadikan ini wirid. Wirid ini wirid. Wiridan kita di malam Jumat taklim. Wiridan kita jadikan ini wirid dulu. Wiridan kita di malam Jumat, jangan dilepas. Jangan dilepas. Wah, wiridan saya ini harus maju terus. Ilmu kita tuntut, ilmu kita pelajarin, kan wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sering kita dengar ini hadis. Menuntut ilmu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, setiap bagi laki-laki dan perempuan yang muslim wajib ngaji wajib. Kata Syekh Jarnuji, beliau mengatakan dalam kitab Ta'limul Ta'alim, apakah semua wajib dituntut? Enggak. Enggak semua. Enggak harus semua kita tuntut, enggak. Yang lebih utama kata Nabi SAW, afdolul ilmi ilmul hal, kata Nabi. Wa afdolul amal hifzul hal. Yang paling utama ilmu yang kita tuntut, ilmu yang mengatur keadaan. Afdol ilmu ilmul hal, ilmu yang mengatur keadaan kita. Kita diwajibkan sholat, nah pelajarin ilmu tentang sholat. Kita diwajibkan zakat, pelajari ilmu tentang zakat. Kita diwajibkan puasa, pelajari ilmu tentang puasa. Nah, itu ilmu yang utama. Nah, kata ulama, ilmu yang paling bagus, yang paling harus kita pelajarin 3. Ilmu tauhid, ilmu syariat, sama ilmu tasawuf. Yang paling penting, tauhid. Ilmu tauhid penting kita pelajarin. Buat apa? Buat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, "Wa yajibu 'alaika," kata beliau, "an ta'rifal ma'bud, summa ta'buduhu," kata beliau. Wajib bagi kamu hendaklah mengenal dulu yang disembah, baru menyembah. Kenalin dulu yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala, baru kita nyembah. Kenal Allah Subhanahu wa taala baru kita nyembah. Ilmu tauhid, ilmu yang ngatur tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, af'alnya Allah, sifatnya Allah, itu ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syariat. Fikih, hadis, ilmu syariat. Hadis-hadis kayak hari Minggu, itu ilmu syariat semua. Ilmu yang tiap hari kita ngalamin. Kayak hari Minggu tuh mutarul hadis, guru kita ngajar di hari Minggu. Ilmu yang setiap hari kita ngalamin, itu yang lebih utama, yang mesti kita pelajari. Jangan ilmu macam-macam, ilmu pelet, ya anak muda, demen sama perempuan pelet, jangan, nggak boleh. Ilmu nujum, perbintangan, nggak boleh, nggak boleh. Ilmu ramal-ramal, nggak boleh, bisa jadi haram. Boleh mempelajari ilmu perbintangan kalau imannya udah mantap, ilmu syariatnya mantap, baru dia boleh. Kalau orang kayak kita belajar perbintangan, jangan juga, nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga ilmu tasawuf. Syariat sifatnya yang nampak, kalau tasawuf sifatnya yang zahir, yang batin. Apa nih? Ngurusin hati. Tasawuf. Tasawuf urusan hati. Tawadu, sabar. Itu hati semua. Orang sombong tidak bakal bisa menghilangkan kesombongannya kecuali dia mempelajari lawan dari kesombongan. Orang yang nggak sabar nggak bakalan bisa menghilangkan kesabarannya kecuali dia belajar tentang kesabaran. Di ilmu tasawuf diatur gitu. Ada ulama bilang orang yang mempelajari syariat seperti dia makan buah baru ketemu kulit, belum makan buahnya. Itu belajar syariat, nggak belajar tasawuf. Belum makan buah tapi baru ngupas. Makanya para ulama, para aulia, mereka semua belajar. Tauhidnya kuat, syariatnya kuat, tasawufnya kuat. Makanya bisa jalan di air. Makanya bisa jalan di air. Karomah beliau dapatkan. Kenapa? Karena ilmunya kuat. Kita tempo-tempo belajar ngaji, ilmu syariat,
Ilmu tauhid, karena ogah-ogahan, malas. Duduk aja dulu nanti. Kita mah jangan mengharap ngejar orang alim dah. Ngejar orang alim ya Allah. Ngejar orang alim, kita ngelihat anak pondok aja sekerjaannya ngaji mulu ngaji. Ngejar orang alim, nggak kuat kita. Apalagi orang yang udah umur, orang yang udah siban, orang yang udah punya keluarga, nggak kuat ngejar orang derajat orang alim. Bukan nggak boleh, bukan. Dia boleh silakan kalau mau, cuman nggak kuat. Kita udah sibuk sama urusan dunia, kita udah sibuk sama urusan keluarga, kita udah sibuk udah banyak sama urusan anak-anak. Makanya nggak bisa kegali. Ilmu baru kita hafal sehari 2 hari, 3 hari hilang. Hadis baru kita hafal sehari 2 hari, 3 hari hilang. Kenapa? Karena banyak pikiran. Beda sama anak-anak pondok pesantren. Kenapa? Mereka hafal kuat-kuat hafalannya. Kenapa? Emang tugas mereka belajar. Gak mikirin nyari duit, enggak. Gak mikirin anak gua besok punya duit enggak buat jajan, gak mikirin dia. Gak mikirin bini gua besok masak ada beras enggak mikirin. Pikirannya cuma belajar, belajar dan belajar. Makanya kuat hafalannya. Orang kayak kita mah enggak bisa. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa seperti mengukir di atas air. Di atas batu ngukir walaupun lama membekas. Benar? Coba di atas air. Coba udah ngaji di atas air, nggak bisa. Nah kita yang udah dewasa duduk aja dulu di majelis talim. Ada majelis talim malam Jumat duduk. Ada majelis talim malam Rebo duduk, malam Minggu duduk. Ngambil derajat orang soleh aja. Ngambil derajat orang ahli ibadah aja. Yang banyak pahalanya itu udah mantap. Udah mantap. Derajat orang ahli ibadah itu udah mantap. Ibadah kerja. Orang-orang ahli ibadah. Orang-orang soleh. Ngajar orang-orang ahli ilmu mungkin kita udah berat, udah gak kuat. Udah tua, faktor umur juga. Rajin, kejar derajat orang ahli ibadah. Ibadah. Waktu ibadah. Sebetulnya kita hidup itu semuanya ibadah. Kalau hati kita mantap, tahu kita caranya, semuanya ibadah. Semua ibadah. Mau tidur kita bisa ibadah. Mau tidur nih bisa ibadah. Tidurnya mau wudu dulu. Habis wudu dia baca zikiran. Habis zikiran dia baca doa. Niat di dalam hati mau bangun malam. Enggak bangun sampai subuh, dihitung zikir sama Allah. Ibadah. Kalau dipakai sama ilmu, semuanya bisa jadi ibadah. Bangun tidur. Masuk WC, baca doa dulu, zikir. Buka baju, bismillahirrahmanirrahim, zikir. Keluar WC, zikir lagi. Pakai baju, buka baju, pakai baju, zikir lagi, semua zikir. Ngaca. Kalau kita tahu cara, semuanya ibadah. Mau keluar rumah, mau kerja, mau ke PT, mau dagang, mau jualan, niat mau buat ngidupin keluarga, itu ibadah. Ibadah yang paling Allah cintai itu mencari barang yang halal. Allah cinta. Ketimbang wirid, zikir, baca Quran itu buat dia. Tapi kalau buat cari nafkah, buat orang lain, Allah lebih suka. Allah lebih senang ngegirangin hati. Allah lebih senang orang yang ngegirangin, memasukkan kesenangan kepada hati orang lain. Ketimbang dia ibadah baca Quran, dia ibadah wirid, dia ibadah hati buat dia sendiri soalnya. Kalau wirid buat dia sendiri, tapi memasukkan kesenangan hati buat orang lain, itu Allah paling senang. Makanya mencari yang halal ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelumnya mungkin saya di sini belum sempat maaf-maafan kepada para hadirin. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kehilapan saya, perilaku saya, perkataan dan perbuatan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina wal kufri wa dzakar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'alina wariyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya